Kita pada siang hari ini bertema jiwa yang tenang. Ya, jiwa yang tenang yang terambil dari kitab Mazmur pasal 62 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Mazmur pasal yang ke-62 ayat 1 sampai 13. Saya akan bacakan kepada saudara semua. Perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Selah. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hati melekat kepadanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia yang ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Puji Tuhan, saudara, jiwa yang tenang. Nah, pertanyaannya, saudara, di manakah kita akan menemukan ketenangan dalam hidup ini, saudara? Di mana, saudara? Di mana kita bisa menemukan ketenangan dalam kehidupan ini, saudara? Orang berpikir, saudara, untuk kita bisa merasakan ketenangan dalam hidup ini ketika kita punya harta yang berkelimpahan. Ketika kita punya deposito yang banyak di bank. Ketika kita punya kedudukan atau posisi atau jabatan yang tinggi, itu yang akan menolong kita untuk bisa hidup tenang. Bahkan kita punya security yang menjaga rumah kita selama 24 jam penuh dengan segala sarana prasarananya. Saudara, saya pernah melihat di rumah itu, saudara, ya, dari setiap sudut rumah itu dipasang CCTV. Ya, dimanapun dia berada bisa mengontrol keadaan rumahnya. Dia bisa melihat bagaimana keadaan rumahnya. Ada orang yang ngintip atau enggak, saudara. Dia bisa lihat melalui HP dimanapun dia berada. Saudara, tapi faktanya kita melihat bahwa banyak orang kaya justru hidupnya enggak tenang. Dia khawatir, dia cemas dengan harta kekayaannya. Dia takut dengan bisnisnya, dengan usaha pekerjaannya. Atau hari-hari ini, saudara, kita sering mendengar dengan istilah kata healing. Ini bahasa gaul. Ya, healing. Ya, saudara. Yaitu satu aktivitas kita untuk kita bisa menemukan atau mendapatkan ketenangan batin. Tapi sifatnya apa, saudara? Sementara, saudara, ya. Ya, jenuhlah, ya. Yuk, sekarang kita jalan-jalan ke gunung, lihat pemandangan yang hijau, yang indah. Wah, saudara, atau ke tempat-tempat wisata, ke mal-mal, atau ke tempat-tempat di mana orang bisa saat itu bisa merasakan tenang atau sukacita. Tapi itu sifatnya apa, saudara? Hanya sebentar-sementara. Mungkin saudara bisa senang sepanjang minggu atau bahkan paling lama mungkin sebulan. Setelah itu pulang kembali ke rumah saudara.
Kemudian sudah menemukan, lu lagi. Ya. Kembali saudara, bukan refresh tapi stres saudara. Ya. Nah kalau begitu di mana kita bisa menemukan ketenangan sejati yang tidak terpengaruh dengan situasi apapun, tapi jiwa kita bisa tenang. Jiwa itu bicara tentang hati, pikiran, perasaan, dan emosi kita. Emosi kita tidak meluap-luap saudara, tapi bisa tenang saudara. Di mana saudara? Nah melalui Pemazmur 62 ini, Daud saudara menuliskan keyakinan imannya bahwa memelihara ketenangan jiwanya dalam segala situasi, dalam segala keadaan apapun juga, itu hanya kita bisa dapatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau sudah baca tadi, ada kata hanya. Kurang lebih ada 6 kali kata hanya, saudara. Yang berkaitan dengan Allah itu hanya 4 kali. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kata hanya ini menunjukkan saudara, hanya satu-satunya. Tidak ada yang lain selain daripada Tuhan. Jadi untuk mendapatkan ketenangan jiwa kita, batin kita, pikiran kita saudara, hati kita, Pemazmur mengatakan itu hanya ada pada Allah saja. Tidak ada di tempat yang lain, saudara. Tidak ada di barang yang lain. Kekayaan kita, jabatan kita, deposito kita, itu tidak bisa menjamin hidup kita senantiasa berada dalam ketenangan, saudara. Hanya di dalam Kristus Yesus. Hanya kepada Allah saja jiwaku tenang. Hanya dekat Allah saja, dikatakan tadi, aku tenang. Nah kenapa saudara? Kok hanya Allah saja yang membuat kita bisa tenang? Ada 3 hal saudara, melalui pembacaan kita pada pagi hari ini. Yaitu yang pertama, mengapa hanya Allah saja yang bisa memberikan jaminan kepada kita ketenangan dalam hidup ini? Yang pertama, karena Allah adalah juru selamatku. Ayat 2 dan 3 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan apa saudara? Goyah. Saudara, mendekatkan diri kepada Allah, memberikan ketenangan dan memberikan jaminan yang pasti. Jaminan yang pasti di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian itu. Nah itu diwujudkan saudara dengan mengekspresikan jaminan itu adalah, saudara, aku tenang, aku tidak akan goyah. Jadi ada satu jaminan yang pasti tentang keselamatan yang ada pada Allah, itu membuat hidup kita itu tenang. Dan bahkan dikatakan, aku tidak akan goyah. Nah keselamatan kita saudara, yang Tuhan berikan kepada kita, yang ada di dalam Kristus Yesus, itu satu jaminan yang pasti. Atau bahasa yang lain itu absolut. Yang tidak bisa ditukar dan digugat apapun, saudara. Keselamatan kita itu sudah pasti di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kalau sudah membaca dalam kitab Yohanes pasal 10 ayat 27 dan 29 saudara, sampai 29 kita akan mendapatkan satu jaminan yang pasti. Coba sudah perhatikan. Ya, Yohanes 10 ayat 27 sampai 29 dikatakan di sana apa? Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ayat 28. Dan aku perhatikan saudara, aku memberikan apa saudara? Hidup yang sementara. Benar saudara? Hidup yang kekal. Kepada apa? Mereka dan mereka apa saudara? Moga-moga, mudah-mudahan tidak akan binasa. Benar saudara? Enggak saudara. Dikatakan di sana garis bawahi. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya.
Dan seorang pun tidak akan bisa merebut mereka dari tanganku. Wah, saudara, ini jaminan yang luar biasa, saudara. Yang nggak bisa dinilai dengan apapun. Jaminan keselamatan hidup yang kekal yang Tuhan berikan kepada kita, itu satu hal yang pasti. Bukan moga-moga, bukan mudah-mudahan, tapi Alkitab dengan jelas mengatakan pasti tidak akan binasa sampai 1000 tahun. Amin. Loh. Amin, saudara. Baca Alkitabnya, saudara. Jangan lalu bilang amin saja, saudara. Ya. Berarti saudara dengar ya, cuma dengarnya salah aja. Saudara, dikatakan pasti sampai selama-lamanya. Apa sih yang bisa membuat hidup kita tenang, tidak goyah, saudara? Dalam hidup ini kecuali ada satu kepastian dalam hidup kita ini. Jaminan kepastian dalam hidup ini, itu yang membuat kita bisa tenang dalam hidup ini, saudara. Ayo silakan. Ayo. Itu ada yang kosong, bisa. Ya. Jadi saudara, apa yang bisa membuat kita itu tenang dalam hidup ini, saudara? Karena ada satu jaminan yang pasti. Ya. Kalau pasti, saudara, kalau misalnya saudara ya berobat ke dokter, ya dokter mengatakan ini pasti sembuh, bisa sembuh, pasti sembuh, bener dok, pasti sembuh, ya, saudara. Kira-kira saudara menjalani perobatan itu takut, khawatir, cemas, atau saudara tegar, ya, atau saudara melamar pekerjaan, ya, dari pimpinannya katakan pasti kamu diterima, pasti aku terima. Ini pimpinannya yang punya pabriknya, pasti aku terima. Kira-kira saudara takut enggak? Atau wah, pulang dengan apa? Wajah berseri-seri, saudara. Karena apa? Sudah ada jaminan pasti dari yang punya pabrik, saudara. Nah demikian juga Tuhan katakan kepada kita yang percaya mendengar Dia sebagai domba-dombanya. Ya, Tuhan katakan, aku akan berikan hidup yang kekal pasti kepada mereka untuk selama-lamanya, dan dikatakan seorang pun tidak akan bisa merebut mereka dari tanganku. Saudara, kalau kita baca dalam kitab Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Ya. Kalau Allah di pihak kita, siapa yang akan lawan kita? Banyak tuduhan, banyak macam-macam di sana, saudara. Tapi ayat 39 diakhiri dengan apa? Bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kasih kita dalam Kristus Yesus. Tidak ada yang bisa memisahkan kasih Kristus kepada kita. Itu satu jaminan kepada kita, saudara. Dan jaminan itulah seharusnya membuat hidup kita itu tenang, saudara. Sehingga kalau kita belajar dalam kitab ini, saudara, kenapa tokoh-tokoh Alkitab, anak-anak Tuhan di gereja mula-mula, saudara, mereka berani mati. Mereka dihajar, dibakar, dianiaya, sudah dilempari batu. Mereka bisa menghadapi dengan tenang. Mereka tidak membalas dengan kata-kata caci maki, kutukan kepada mereka yang menganiaya. Tapi mereka memberkati. Mereka tenang menghadapinya, saudara. Kenapa, saudara? Karena ada satu kepastian tentang masa depan hidupnya. Dia mati, dia tahu tempatnya di mana, saudara. Dia bersama dengan Tuhan. Rohnya bersama dengan Tuhan. Rohnya tidak gentayangan, saudara. Ya. Tapi rohnya langsung disambut oleh malaikat Tuhan dan dibawa bersama dengan Tuhan, saudara. Ada kepastian yang itu membuat dia tenang menghadapi tekanan apapun juga. Nah demikian juga dengan Daud, saudara. Daud ini bukan orang yang tanpa masalah. Daud Mazmur 62 ini, saudara, penulis banyak menyamakan dengan Mazmur pasal 3. Yaitu pada saat Daud di mana dikejar-kejar oleh siapa, saudara?
oleh anaknya sendiri. Dikejar-kejar, saudara, dan mau dibunuh. Bahkan lebih daripada itu, saudara, penasihat perangnya yang bernama siapa? Ahitofel, saudara. Dia menyeberang, saudara, kepada Absalom. Dan saudara, ada begitu banyak persoalan masalah yang dihadapi. Tapi dalam segala hal ini, saudara, kenapa Daud bisa tidur tenang? Bisa tidur nyenyak, saudara? Kenapa? Dia tahu, dia yakin, dia percaya bahwa di dalam Allah ada apa, saudara? Keselamatan. Ada keselamatan. Jadi saudara, ya, yakini dan percayalah Allah kita di dalam Yesus Kristus beri satu kepastian, jaminan keselamatan dalam hidup saudara. Dan itu sebenarnya membuat saudara itu orang yang paling bahagia. Apa sih yang dikehendaki oleh manusia? Apa yang ditakutkan manusia, saudara? Kenapa saudara sakit berobat? Kenapa saudara? Takut mati. Ya, takut mati. Kematian jadi telan oleh kuasa siapa? Kebangkitan Yesus. Sehingga sekali, barang siapa yang ada dalam Tuhan, supaya kamu tahu kamu memiliki hidup yang kekal. Itu kata Yohanes 1 Yohanes dikatakan di sana. Saudara, jadi saudara yang ada dalam Kristus Yesus punya kehidupan yang kekal. Jadi ini saudara yang pertama, mengapa hanya Allah saja membuat kita bisa tenang, karena dalam Dia ada keselamatan, ada kepastian keselamatan. Yang kedua, saudara, yang kedua, perhatikan baik-baik ayat yang ke-6. Karena Allah pengharapanku, di dalam Allah ada pengharapan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Saudara dikasih Tuhan, mereka yang memiliki pengharapan adalah mereka yang terbukti dapat lebih bertahan lama, ya, dalam menghadapi masalah kehidupan dibandingkan dengan orang yang tidak berpengharapan, cenderung lebih cepat menyerah dan gagal dan kalah. Jadi orang yang memiliki pengharapan itu, mereka ada kekuatan untuk bertahan lebih lama lagi, untuk bisa menjalani dalam setiap pergumulan dalam hidupnya. Tapi sebaliknya orang yang kehilangan pengharapan, itu akan mudah menyerah dan kalah dan hancur bahkan binasa, saudara. Hal yang paling menghancurkan dalam kehidupan kita, ketika kita sudah nggak punya harapan lagi. Tetapi saudara dan saya adalah orang-orang yang punya pengharapan. Dan pengharapan itu digambarkan seperti jangkar atau sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Itu dalam kitab Ibrani pasal 6 ayat 19 sampai 20. Saudara perhatikan di sana, ya. Ibrani 6 19 sampai 20. Dan ayo muncul. Ibrani 6 ayat 19 20. Ya, saudara. Jadi digambarkan di sana itu pengharapan itu seperti jangkar atau sauh. Ya. Saudara, jangkar atau sauh itu adalah satu alat atau benda yang sangat penting di kapal. Fungsinya apa, saudara? Jangkar atau sauh itu di kapal, saudara, supaya apa? Kapal itu tidak apa? Tidak hanyut, tidak akan tergeser oleh angin, topan, gelombang yang menerpanya. Ya, jadi fungsi dari sauh itu supaya kapal itu tetap berada di tempatnya, tidak bergeser, tidak hanyut oleh karena terpaan gelombang. Ketika apa? Ada jangkar yang dipasang, dilepaskan di situ. Saudara, saya pernah ikut mancing, saudara, di Bondet. Ya, pakai perahu, saudara. Waktu jalan perahunya itu enak, saudara. Tapi pada waktu berhenti, saudara, wah, saudara, itu satu perahu itu bisa mabuk semua, saudara. Muntah semua, saudara.
Jadi jam 10 langsung pulang, saudara. Kenapa? Mabuk semua. Kenapa, saudara? Goyang sana, goyang sini, saudara. Ya, mancing dapat ikan yang kembung itu karena buntel ya. Buntel ya. Yang kalau diangkat langsung melendung begitu, saudara. Wah, saudara. Jadi pulang dengan kepala pusing, saudara. Ikannya nggak dapat. Saudara, tapi kapal ketika berlabuh kemudian jangkar dilepaskan, kapal itu tenang, saudara. Walaupun apa? Ada goyang, ada gelombang, tapi dia nggak hanyut, saudara. Dia nggak binasa. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, saudara. Kita itu digambarkan seperti kapal yang berlayar. Siap atau tidak siap, kita pasti akan mengalami apa, saudara? Goncangan, terpaan dalam hidup ini. Mau tidak mau kita pasti akan menghadapi itu. Tapi bersyukurlah kepada saudara yang punya jangkar, yang punya pengharapan. Dan pengharapan itu bukan kepada harta, kekayaan, kedudukan, jabatan saudara, tapi kepada Allah saja. Saudara, engkau akan tetap kokoh dan kuat. Sekalipun kita harus menghadapi gelombang pasang, badai kehidupan ini, saudara, engkau akan tetap kuat di dalam Tuhan. Tapi sebaliknya, saudara, jikalau kita tidak punya jangkar pengharapan, maka saudara, kita tidak akan kuat untuk menahan badai masalah yang datang sewaktu-waktu menerpa kita. Sebuah hidup yang tidak punya pengharapan membuat kita terombang-ambing tanpa arah dan akhirnya lenyap dan binasa, saudara. Sebuah kehidupan tanpa pengharapan akan membuat kita gampang kecewa dan menyerah dan gagal, saudara. Pengharapan berfungsi bagaikan sauh yang ditambatkan kepada Kristus. Sang imam besar akan mampu membuat kita kuat dalam berlayar, mengarungi kehidupan ini. Dan saudara, semakin hari bukan semakin kecil gelombangnya, tapi semakin apa, saudara? Semakin besar, semakin sulit, semakin membutuhkan kekuatan ekstra. Dan itu tidak mungkin bisa diatasi dengan kekuatan diri kita sendiri. Kita membutuhkan kekuatan yang dari Tuhan. Mungkin saudara sedang menghadapi pergumulan, tengah diterpa badai masalah, mengalami krisis dalam berbagai hal. Kalau diibaratkan kapal, saudara mungkin tengah bertemu dengan ombak yang tinggi, yang besar. Angin kencang disertai dengan badai yang menggelora. Itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tapi saudara, sesusah-susahnya kita saat ini, selama kita masih memiliki pengharapan, maka jiwa dan roh kita akan senantiasa ada kekuatan dan kita akan tenang dan aman, saudara. Selama ada pengharapan dan pengharapan itu ditambatkan, saudara, sekali lagi ke dalam ruangan yang maha suci, di mana Yesus bertata selamanya di sana. Sebagai imam besar kita, di sanalah saudara akan bisa tetap tegar, tak peduli sebesar apapun badai yang menimpa kepada saudara saat ini. Kekuatan itu akan menyertai saudara. Sehingga Yesaya dikatakan di sana, ya, kata hanya dekat itu bisa diartikan orang menanti-nantikan, saudara. Nah, kitab Yesaya dikatakan pasal 40 ayat 39 atau ya 39 di sana kalau nggak salah, saudara, atau 31, ya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Seperti burung raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Dia berlari tidak lesu, dia berjalan tidak menjadi lelah. Karena apa? Ada kekuatan yang selalu baru yang memampukan dia untuk terbang mengatasi badai kehidupan. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, artinya orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang berseru kepada Tuhan, orang yang intim dengan Tuhan, ada kekuatan, saudara. Ada ketenangan di tengah-tengah gelombang kehidupan ini. Oleh karena itu pastikan dalam kehidupan saudara, bahwa saudara punya pengharapan di dalam Kristus Yesus.
punya keintiman, punya kedekatan dengan Kristus, saudara, maka engkau akan mendapatkan, saudara, asupan atau mendapatkan aliran kekuatan yang dari Allah. Sehingga kekuatan itu memampukan kita untuk bisa menghadapi apapun, saudara. Oleh karena itu kitab Efesus katakan, jadilah kuat di dalam Tuhan. Jadilah kuat dalam Tuhan. Karena di luar Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa, saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Dikatakan apa, saudara? Ayat yang ke-89. Karena Allah perlindunganku. Kenapa hanya Allah saja yang kita bisa memberikan ketenangan hidup kita? Karena Allah itu bisa memberikan perlindungan bagi kita. Ayat 89 katakan, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Saudara dikasih Tuhan, jiwa yang tenang akan kita miliki jika kita mempercayai Allah, Sang Pelindung kita yang sejati. Nah, Daud menggambarkan sebagai gunung batu kekuatan, tempat persembunyian yang aman. Gunung batu, saudara. Ya, itu menggambarkan suatu tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi itu tempat yang tidak bisa dijangkau oleh binatang buas ataupun oleh musuhnya. Karena nggak bisa dijangkau, saudara, maka dia bisa tenang di sana. Nah, Daud menggambarkan Allah itu seperti gunung batu kekuatan yang tidak bisa menghancurkan orang di dalam yang berlindung di dalamnya. Saudara, karena kekuatan. Yesus digambarkan juga sebagai batu karang yang teguh. Ada kekuatan yang sangat dahsyat di dalam Tuhan. Sehingga ketika orang berlindung di dalamnya, saudara, mereka akan merasa aman. Dan aman itu membuat dia menjadi tenang. Dan sebagai tempat perlindungan, Tuhan adalah pribadi yang kepadanya Daud mencurahkan isi hatinya. Kenapa, saudara? Kalau kita mencurahkan isi hati ke tempat yang salah, bisa menambah masalah yang baru dalam kehidupan saudara. Oleh karena itu, Daud bukan untuk diri sendiri, tapi dia, saudara, menyuruh kepada semua umat Tuhan, supaya mereka juga mencurahkan semuanya kepada Tuhan. Sebagaimana dikatakan 9 tadi, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Jadi Allah itu bisa diandalkan untuk melindungi keselamatan hidup kita, untuk melindungi kita dari segala mara bahaya. Saudara, sehingga Daud mengajak kepada semua umat Tuhan, percayalah kepadanya setiap waktu. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Karena memang dia bisa untuk memberi jawaban atas setiap persoalan hidupmu. Apapun masalah yang kau hadapi, Yesus Kristus adalah jawaban dalam hidupmu, dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara, jangan tukarkan pribadi Kristus dalam hidupmu dengan perkara-perkara yang lain. Yang sementara ini mungkin dikejar-kejar oleh banyak orang. Entah itu jabatan, entah itu harta kekayaan, saudara, entah itu jodoh, saudara. Saudara, di sini kan banyak, di televisi, banyak anak-anak Tuhan, hanya karena jodoh lihat, wah, tampan, ganteng, punya prospek depan yang baik, kemudian dia berubah, saudara, namanya, berubah jam ibadahnya di tempat ibadahnya, saudara, hanya mengejar itu, saudara. Jadi saudara, saya berharap melalui firman Tuhan ini, saudara akan menjadi orang-orang yang tenang dalam hidup ini, di tengah-tengah gelombang kehidupan yang semakin hari semakin besar ini, tapi sudah bisa tenang menghadapinya. Karena apa? Yang pertama, saudara, karena Allah adalah keselamatan. Karena Allah adalah
pengharapan. Karena Allah adalah perlindungan. Oleh karena itu, bawalah hidupmu semakin hari semakin apa saudara? Melekat dekat dengan Tuhan. Karena Alkitab katakan tadi, pemazmur mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya ada padanya saja aku tenang. Jadi kuncinya adalah Allah itu sumber segala ketenangan, sumber segala jawaban. Apapun masa hidup saudara, kalau engkau mendekat kepadanya, ada kesempatan saudara untuk bisa mendapatkan segala sumber itu untuk saudara bisa mengatasi masalah saudara. Tapi ketika engkau menjauh saudara, sebagaimana dalam kitab Yeremia 17 dikatakan apa saudara? Ayat yang kelima, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan menjauhkan hatinya dari Tuhan. Tapi sebaliknya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Mau pilih mana saudara? Mau hancur atau saudara mau diberkati? Itu sebuah keputusan yang saudara harus buat. Berharaplah, percayalah, andalkan Tuhan dan dekatlah pada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini akan menolong saudara untuk semakin hari semakin maju dalam Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan, sehingga kekuatan Allah akan semakin melimpah-limpah dalam kehidupan saudara. Mari kita akan berdiri bersama-sama.